Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, jurnalis dan media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat. Jurnalis juga selalu dituntut independen. Hal itulah yang selalu digaungkan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI di seluruh Indonesia. Berbagai program dan kegiatan juga selalu digelar oleh organisasi jurnalis tersebut, termasuk festival media. Lantas apa sebenarnya tantangan jurnalis saat ini dan seperti apa festival media yang akan digelar? Saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, ada Didi Haryadi selaku Ketua AJI Makassar. Selamat pagi Mas Didi. Ya pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Saya sapa juga ada Sahrul Ramadan selaku Ketua Panitia Fesmed 2025. Mas Sahrul, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa sekali. Oke, sebelum kita masuk ke festival medianya ya, Mas Didi dan juga Mas Arul, saya mau ke AJI-nya terlebih dahulu. Saya mau ke Mas Didi. Mas Didi, menurut Anda bagaimana sih peran media dan jurnalis saat ini dari kacamata seorang Ketua AJI? Mas, silahkan. Ya, terima kasih. Sebenarnya memang di era digital sekarang memang banyak tantangan yang dialami teman-teman jurnalis. Mulai dari teman-teman yang mengalami PHK karena perusahaan industri media yang memang lagi anjlok, dan kemudian tantangan dari sisi AI juga yang menjadi tantangan teman-teman jurnalis yang memang memudahkan teman-teman untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik. Jadi supaya teman-teman tetap bertahan, otomatis teman-teman harus sebagai jurnalis juga harus terus meningkatkan kapasitasnya sebagai jurnalis. Jadi ada upgrade teman-teman jurnalis supaya tetap ada kualitasnya teman-teman jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya. Nah, menarik sekali tadi yang dikatakan Mas Didi bahwa ternyata AI juga berperan penting ya. Seperti apa perannya Mas Arul AI ini di dunia jurnalis? AI sendiri sebenarnya dia sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang membatasi jurnalis begitu. Misalnya taruhlah untuk membuat sebuah ide kan cukup semacam mendiskusikannya selain bersama kawan-kawan misalnya atau dalam internal redaksi. Nah, ide-ide ini kemudian bisa dikembangkan dengan beragam percakapan secara langsung di dunia digital misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kala membuat jurnalis itu di satu sisi dilematis, di satu sisi menganggap bahwa teknologi itu sebagai sesuatu yang mengancam, di sisi lainnya adalah sesuatu yang sangat penunjang begitu, membantu teman-teman dalam di satu sisi pekerjaan. Mengancam dan ternyata di satu sisi menunjang juga ya. Tapi kalau Mas Didi menganggap AI ini nantinya akan mengancam, bisa menggerus kita atau seperti apa, Mas? Sebenarnya AI itu kalau selama yang pelatihan yang kami ikuti dan kami mencoba menggunakannya, itu dia secara artikel yang biasa, karena saya basicnya adalah penulis, biasa kalau gunakan memang ada sesuatu yang memang tidak sinkron dengan kejadian yang sebenarnya. AI itu kan dia tidak punya perasaan bagaimana teman-teman kualitas di lapangan saat liputan. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh AI sendiri. Jadi karya jurnalistik menjadi lebih kuat ceritanya ketika kita mendeskripsikan langsung turun ke lapangan. Jadi biasa dia tidak sesuai apa yang kita digunakan saat AI dipakai dengan kondisi di lapangan. Jadi dengan kata lain bahwa AI itu tidak punya perasaan, feeling ketika ada di lapangan ya. Misalnya mungkin ada aksi unjuk rasa, tapi tidak merasakan secara langsung seperti itu. Oke, saya kembali ke Mas Arul. Mas Arul, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai AI, digitalisasi. Sedangkan kalau dari AJI sendiri, bagaimana sih perannya untuk mendukung jurnalis-jurnalis independen, apalagi kita yang di daerah ini? Oke, dalam sudut pandang AJI sebenarnya ini sesuatu yang cukup dilematis juga. Konteksnya sebenarnya hampir sama dengan perkembangan teknologi dalam skop AI dan
bagaimana jurnalis dalam memenuhi taraf atau kesejahteraan, misalnya kesejahteraan hidup. Itu cukup berat juga sebenarnya karena ya lagi-lagi persoalan yang kayak begini kan menjadi sesuatu yang sangat substansial dalam profesi, dalam aktivitas sebagai jurnalis. Nah, kendala-kendala yang kadang-kala dihadapi ada banyak hal ya, terutama saat dalam konteks liputan yang cukup riskan misalnya, itu kan tentu akan berhubungan dengan kondisi kita sebagai jurnalis, sebagai seorang yang berprofesi dan setiap saat bertemu dengan narasumber siapapun atau orang-orang yang kadangkala berada dalam situasi yang tidak bagus ya, sehingga mengancam profesi kita sebagai jurnalis. Kira-kira Oke, dari Mas Didi mungkin ada yang mau ditambahkan bagaimana kemudian peran AJI untuk mendukung independensi jurnalis? Nah, AJI dia itu kan memang 3 tripanji di AJI dia, memang soal kesejahteraan, kemerdekaan pers, itu kan sudah menjadi perjuangan di AJI dia, termasuk dengan menjaga independensi. Nah, ini agak rumit memang bicara independensi ketika memang teman-teman dibenturkan dengan kesejahteraan, karena independen pasti akan terbentur ketika teman-teman kerja di perusahaan media yang tidak mensejahterakannya teman-teman. Nah, otomatis kita ketahui apalagi di daerah itu kan perusahaan media sekarang dia memang yang mayoritas masih berharap sama APBD. Nah, sedangkan sementara untuk sekarang itu APBD pemangkasan anggaran semua, efisiensi di mana-mana ya, di mana-mana. Nah, otomatis pasti teman-teman yang kemarin-kemarin dia misalnya beriklan di pemerintahan misalnya 5 juta per bulan, tiba-tiba dapat efisiensi, otomatis akan menurun. Nah, itu akan berpengaruh kepada kesejahteraannya teman-teman, karena pasti gajinya akan dipotong. Nah, itu ketika terbentur teman-teman di lapangan ketika mereka liputan, nah itu pasti akan ketika konferensi pers ya pasti akan menerima adalah uang-uang semacam pembeli bensin atau apa. Nah, itu pasti akan terbentur dengan independensi sementara perusahaan media tidak mensejahterakannya. Nah, bagaimana AJI sendiri menghadapi tantangan itu? Otomatis kami selalu memberikan teman-teman di AJI peningkatan kapasitas jurnalis. Nah, dengan meningkatkan kapasitas jurnalis itu, teman-teman bisa ikut fellowship grand-grand, entah dia di AJI buka grand kah atau ada fellowship di lain, supaya menunjang pemasukan teman-teman supaya tetap menjaga independennya. Nah, pola-pola seperti itu yang kami gunakan di AJI. Jadi minimal 1 liputan misalnya, oh ada grand untuk liputan laporan indep, oh tiba-tiba nanti lolos, itu nanti pola-pola seperti itu untuk tetap menjaga. Jadi ternyata juga bisa mengedukasi para jurnalis di luar sana seperti itu untuk meningkatkan kapasitasnya. Ya, betul. Kita masih akan membahas banyak mengenai AJI dan juga mengenai festival media yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi.
Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backing-nya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Didi Haryadi, Ketua AJI Makassar, dan juga ada Sahrul Ramadan selaku Ketua Panitia FESMED 2025. Oke, saya mau ke Mas Arul. Mas Arul, tadi dikatakan bahwa dengan adanya digitalisasi bisa mengancam dan juga bisa menunjang seperti itu. Dan juga dengan adanya digitalisasi muncullah namanya media sosial. Kecepatannya sangat luar biasa, bukan hanya banyak informasi benar, tapi juga informasi palsu di sana. Bagaimana kemudian peran AJI untuk memerangi informasi palsu ini, apalagi kita ini sebenarnya sebagai jurnalis yang menghadirkan informasi yang tepat seperti itu, Mas Arul? Saya menambahkan tadi yang dimaksud Ketua Didit, bahwa salah satu perannya adalah peningkatan kapasitas. Sebenarnya itu kan yang terpenting ya. Nah, kawan-kawan AJI khusus di internal AJI itu biasanya mengupgrade kapasitas berkaitan dengan pengetahuan baru terhadap jurnalis, baik itu dalam konteks EA. Itu EA memang sebagai sesuatu yang paling menunjang. Di satu sisi, di sisi lain itu tadi ada beberapa hal-hal yang kira-kira menjadi sesuatu yang mengancam begitu. Tantangan baru untuk jurnalis seperti itu. Aktivitas keseharian, karena ya lagi-lagi karena tidak ada perasaan di dalam, sementara jurnalis kadang-kala kan menulis menggunakan rasa, menggunakan rasionalitas dan sebagainya. Nah, kendala-kendala ini yang kadang-kala dihadapi oleh teman-teman di lapangan, sehingga penting untuk menekankan kepada seluruh kawan-kawan AJI untuk meningkatkan kapasitasnya melalui itu tadi grant, fellowship, dan beberapa pelatihan-pelatihan internal dengan menggandeng pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berkonsentrasi dalam isu-isu atau sektor-sektor tertentu. Itu yang menjadi esensi dalam peningkatan kapasitas di internal AJI. Itu yang menjadi esensi tadi dari peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan dari para jurnalis yang bergabung dalam Aliansi Jurnalis Indonesia. Oke, saya kembali ke Mas Didi. Mas Didi, tadi pertanyaan saya bahwa bagaimana kemudian AJI ini membantu memerangi informasi-informasi hoax yang tersebar di luar sana, bukan dari media mainstream, misalnya dari media sosial seperti itu. Di AJI dia teman-teman untuk memerangi, karena banjirnya informasi melalui media sosial itu memang sangat berpengaruh terhadap informasi, disinformasi, misinformasi. Nah, itulah di AJI dia ada teman-teman yang memang sudah dilatih untuk men-tracing soal apakah informasi ini hoax atau tidak. Bahkan ada namanya trainer kalau sudah melalui beberapa pelatihan. Nah, itu trainer yang memang melakukan cek faking apakah informasi itu benar atau tidak, karena supaya itu bisa menjadi narasi penyeimbang bagi masyarakat, karena kan kita tidak bisa menghalangi banjirnya informasi, apalagi media sosial yang memang sangat cepat untuk saat ini.
Jadi diimbangi dengan peningkatan kapasitas teman-teman melalui cek faking itu, kebenaran informasinya itu. Jadi beberapa media sebenarnya sudah menggunakan itu. Kalau teman-teman termasuk di Kompas itu ada memang khusus orang yang memang men-tracing, melakukan cek faking untuk itu di beberapa media. Cuman karena di media lokal itu karena kita masih kekurangan sumber daya manusianya, akhirnya belum ada yang konsen soal itu. Jadi kalau ada informasi yang memang menurut kami hoax, biasa kami masih minta bantuan teman-teman di Jakarta. Trainer-trainer yang datang di Makassar juga biasa teman-teman yang diundang memang dari Jakarta. Seperti beberapa bulan lalu itu ada dari kompas.com yang memang kami datangkan untuk menjadi trainer melatih teman-teman anggota AJI untuk melakukan pengecekan. Oke, jadi kita tidak bisa membatasi adanya banjir informasi di luar sana, tapi jurnalis bisa hadir sebagai penyeimbang, sebagai pemberi fakta kepada masyarakat. Lantas saya mau ke Mas Arul, bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat agar tidak makan mentah-mentah berita hoax yang tersebar di luar sana, Mas? Ya, seiring dengan perkembangan teknologi ya, masifnya informasi yang kadangkala menjadi sesuatu yang disalah kaprah oleh orang-orang, khususnya di ranah media sosial ini. Nah, beragam rujukan sebenarnya mesti menjadi sesuatu yang hal-hal yang perlu kita edukasi sebenarnya ke masyarakat persoalan ini. Bagaimana memahami media sosial sebagai sumber informasi awal dari esensi informasi yang disampaikan oleh media-media ya, media mainstream dalam hal ini. Nah, cuman kan hal-hal ini yang tidak bisa kita tepis juga. Maksudku peran media adalah menyampaikan fakta, menyampaikan informasi, kebenaran informasi. Cuman di sisi lainnya adalah media sosial kadang-kala menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan sesuatu yang sudah dibuat sama media mainstream yang sesuai dengan standar kode etik jurnalistik, standar dan prinsip-prinsip jurnalis. Nah, hal-hal ini yang tidak terdapat di media sosial. Makanya ini semacam pekerjaan rumah yang cukup berat ya bagi AJI atau bagi organisasi profesi yang lain untuk menepis misinformasi dan disinformasi yang kemudian sangat masif tersebar. Ya, kawan-kawan AJI biasanya menganggap brutalitas informasi dalam sosial media ini ya sesuatu yang menjadi pekerjaan rumah, kira-kira begitu. Nah, menarik sekali yang dikatakan Mas Arul bahwa sosial media itu bisa dimanfaatkan sebagai informasi awal ya, Mas Arul, tapi untuk mengecek kepastiannya, bolehlah buat para pemirsa mengecek karya-karya jurnalistik teman-teman yang ada di luar sana, karena pastinya sudah melalui cross and checking dan menyampaikan fakta seperti itu. Saya kembali ke Mas Didi. Mas Didi, lantas apakah karya jurnalistik itu semuanya pasti benar? Apakah tidak ada yang melakukan kesalahan? Dan jika misalnya ada yang melakukan kesalahan, bagaimana proses penyelesaiannya, Mas Didi? Sebenarnya karya jurnalistik itu memang setiap karya pasti melalui proses, termasuk proses wawancara untuk memastikan. Kalau soal kesalahan pasti ada, itu di kode etik jurnalistik ada namanya di poin kekeliruan. Nah, kalau memang terdapat kekeliruan, ya kita sebagai jurnalis dengan logo pasti harus mengakui. Itulah biasa idealnya aturan kode etik jurnalistik, ketika ada kekeliruan itu biasa kita kasih keterangan di bawahnya, mengatakan bahwa terjadi kekeliruan, mengalami perubahan, tergantung masing-masing redaksi untuk bagaimana isi redaksinya. Itu kan biasa diubah, oh terjadi perubahan pada pukul sekian karena ada kekeliruan. Begitu juga misalnya orang yang diwawancara, misalnya dia memberikan informasi pada saat diwawancara, kemudian 3 jam atau 4 jam kemudian ada kekeliruan informasi. Nah, orang yang memberi informasi itu berhak untuk memberikan informasi kepada wartawan, bilang oh terjadi kekeliruan. Itu terjadi kekeliruan biasa entah soal data kah atau apa, nah, itu jurnalis wajib hukumnya untuk mengoreksi itu. Hal-hal seperti itu yang memang seharusnya dipatuhi oleh jurnalis, karena
yang tidak boleh dilupakan jurnalis itu edukasinya juga kepada publik harus kita penuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, karena kita bukan AI ya. Kita hanya manusia biasa, tentunya tidak bisa luput dari kesalahan. Namun jika kesalahan terjadi, pastinya seorang jurnalis akan melakukan koreksi seperti itu. Kita juga akan membahas mengenai salah satu program dari AJI, yaitu Festival Media 2025 yang akan diselenggarakan tanggal 12 sampai 14. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Didi dan juga Mas Arul. Mas Arul sebagai Ketua Festival Media 2025, boleh tidak diceritakan alasan latar belakang munculnya kegiatan ini? Oke, Festival Media sebenarnya menjadi rangkaian agenda tahunan ya, AJI Indonesia. Dan tahun ini di 2025 bukan kebetulan sih, Makassar pada akhirnya dipercaya oleh kawan-kawan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Media yang tiap-tiap tahun AJI dari berbagai daerah itu tentu akan semacam dalam tanda kutip berlomba-lomba menyiapkan diri sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini bersyukurnya karena kami dipercaya menyelenggarakan kegiatan ini sebagai tuan rumah. Akhirnya Kota Makassar terpilih, AJI Makassar terpilih untuk menjadi tuan rumah. Oke, lantas Mas Arul, tema yang diangkat pada tahun ini seperti apa, Mas? Tema kami tahun ini lebih inklusif ya, lebih luas. Substansi temanya adalah freedom, kebebasan. Kemudian ada 3 subtema. Yang pertama kebebasan berekspresi, keadilan ekologi, dan kebebasan pers tentunya. Ya. Oke. Lantas Mas Didi, kapan dan di mana kegiatan Festival Media ini akan dilaksanakan? Rencananya mulai tanggal 12 sampai 14 September di Benteng Rotterdam. Oke, apakah ini terbuka untuk umum atau seperti apa? Iya, terbuka karena memang sebenarnya keinginan Festival Media dibuat di Makassar karena memang memberikan pemahaman perspektif kepada publik.
soal bagaimana sih sebenarnya kerja-kerja jurnalistik. Jadi ini terbuka untuk umum, bukan cuman teman-teman jurnalis atau perusahaan media itu saja. Jadi kami ingin memberikan gambaran bahwa festival media ini memang dia inklusi dan terbuka untuk umum. Jadi yang dihadirkan itu bukan cuma teman-teman dari jurnalis atau perusahaan media, tapi ada teman-teman juga dari NGO yang memang sering menyuarakan soal isu-isu apa yang mereka dampingi. Kemudian ada soal kelompok marginal yang memang di dalam kegiatan itu memang kami libatkan semua. Terbuka untuk umum untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan karya-karya jurnalistik ya Mas Didi ya. Saya kembali ke Mas Arul. Lantas dari tanggal 12 sampai tanggal 14 boleh dirincikan tidak Mas Arul kegiatannya apa saja yang menarik buat masyarakat? Oke, jadi karena kegiatan ini terbuka untuk umum, masyarakat bisa datang di tanggal 12 sampai 14. Ada beberapa rangkaian kegiatan ya. Tentu diskusi tentang edukasi itu tadi, hal-hal prinsip tentang aktivitas jurnalisme, kemudian jurnalisme hubungannya dengan lingkungan, jurnalisme yang berhubungan dengan HAM dan berbagai sektor dari sisi kehidupan manusia ya tentu. Kemudian ada pameran, ada pementasan, dan beragam rangkaian kegiatan yang kira-kira menarik lah untuk sama-sama disaksikan ketika di sana. Dan tentu poin edukasinya yang terpenting ya, karena tidak semua orang, bahkan sebagian kecil barangkali masyarakat penasaran dengan aktivitas jurnalis kayak gimana sih sebenarnya ya. Silahkan ke Festival Media di Benteng Rotterdam. Oke, dari sisi pameran dan juga lokakarya, isu apa sih sebenarnya yang paling ingin ditonjolkan Mas Arul? Ada banyak perspektif tentunya ya. Misalnya seperti kehidupan kelompok-kelompok marginal, kemudian bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian saat ini tengah berkonflik dengan perusahaan pembabat hutan atau perusahaan yang kemudian mengekspansi bahkan mengeksploitasi potensi-potensi atau sumber daya alam. Nah, hal-hal ini yang kemudian coba kita angkat lebih luas begitu, biar masyarakat lebih teredukasi dengan informasi yang wah ternyata selama ini saya kurang tahu. Nah, di dalam Festival Media ini ternyata dibahas di sini loh, begitu. Saya kembali ke Mas Didi. Ada nggak film-film dokumenter yang nantinya akan diputar dalam Festival Media ini? Iya, ada beberapa karena memang kami juga kebetulan beberapa teman-teman anggota AJI kami temani berkolaborasi karena memang mereka aktif membuat film-film dokumenter karena memang tahun ini kami lebih mengangkat soal keadilan lingkungan dan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Kenapa? Karena memang yang menjadi fokus memang saat ini di wilayah timur itu kan memang lagi gencar-gencarnya isu soal lingkungan. Teman-teman yang memang mengalami kekerasan, entah dia dipidana atau diperdata itu kan di Sulsel sendiri sudah berkali-kali teman-teman jurnalis dan perusahaan media yang memang sudah dilaporkan pidana dan sudah sidang di perdata meskipun kita menang, tapi kan itu menjadi warning buat kita karena kita dari sisi waktu kita pasti kerja ekstra di situ. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kami memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk pemangku-pemangku kepentingan bahwa ketika ada sengketa karya jurnalistik itu tidak bisa dilaporkan langsung secara pidana atau diproses pengadilan ke apa, karena memang harusnya itu dia dilaporkan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang menilai apakah memang itu karya jurnalistiknya melanggar kode etik atau bagaimana, karena lembaga yang menilai soal karya jurnalistik melanggar atau tidak itulah lembaga Dewan Pers. Ketika kemudian dibuktikan bahwa melanggar kode etik, apa langkah selanjutnya? Seharusnya perusahaan media itu kan Dewan Pers itu ketika ada yang melapor itu mengeluarkan rekomendasi. Dia rekomendasinya itu isinya dia apakah melanggar kode etik poin 1 misalnya 2, 3. Nah, itu nanti surat rekomendasi diberikan kepada perusahaan media. Nah, perusahaan media itu wajib untuk mematuhi kode etik itu, rekomendasi dari Dewan Pers.
Nah, kalau misalnya di dalam rekomendasi itu Dewan Pers menyarankan kepada perusahaan media harus ada hak jawab misalnya, nah perusahaan pers itu harus memberikan hak jawab kepada orang yang keberatan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita patuhi. Oke, dan itu kemudian isu-isu yang akan diangkat nanti dalam Festival Media 2025 buat masyarakat yang ingin datang bisa mendengarkan mengenai isu-isu tersebut ya. Oke, saya kembali ke Mas Arul. Boleh disebutkan satu alasan kenapa masyarakat harus datang ke Festival Media dan juga harapan kedepannya seperti apa, Mas Arul? Yang pertama tentunya tentang aktivitas jurnalisme yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang berhubungan langsung dengan tidak begitu banyak tersebar luas infonya barangkali di media sosial mengenai hal-hal yang itu tadi. Esensi jurnalisme adalah menyampaikan berpihak kepada kebenaran kelompok-kelompok minoritas tentu ya, kesenjangan sosial. Nah, hal-hal ini yang kadangkala tidak begitu banyak terekspos di media. Nah, di dalam Festival Media selain banyak hal yang akan ditampilkan, pameran foto, kemudian nonton bareng film dokumenter, belajar jurnalistik, workshop dan segala macam. Ada juga beberapa ruang untuk taman anak seperti itu. Jadi ya selain mengedukasi, tentu Festival Media ini menjadi ajang bersilaturahmi ya bagi kawan-kawan jurnalis dari berbagai kota, kemudian menjadi semacam wadah untuk membangkitkan kembali semangat yang selama ini kira-kira banyak hal yang berusaha untuk dibungkam ya, baik itu oleh semacam institusi atau apapun ya. Di Festival Media kira-kira intinya akan menjadi wadah yang sangat esensial untuk membahas segala hal tentang aktivitas jurnalisme. Oke, dan juga bisa menjadi wadah silaturahmi bagi seluruh jurnalis yang ada di seluruh Indonesia. Dan buat Anda pemirsa yang penasaran bagaimana kemudian kerja-kerja jurnalis, boleh datang langsung ke Festival Media tanggal 12 sampai 14 September 2025 di Benteng Fort Rotterdam. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Mas Didi dan juga Mas Arul. Dan saudara, itulah tadi Sapa Sulsel bersama saya Linda Wirawan. Saya mengucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.